Kasus pernikahan anak di bawah umur kembali terulang di tanah air. Tepatnya terjadi di Desa Pengenjak, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berawal dari sebuah video yang memperlihatkan prosesi ijab kabul dua orang bocah, di mana sang perempuan berusia 12 tahun dan laki-laki yang menikahinya berusia 15 tahun. Fenomena tersebut lantas menimbulkan kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Setelah ini aku nikah Ante Den Nur Herawati bin Sutomo serta mas kawin 2 juta rupiah. Aku terima nikahnya Nur Herawati binti Sutomo serta mas kawin 2 juta rupiah. Lebih tepatnya, bukan mengecam kedua bocah itu, melainkan kedua orang tuanya. Betapa tidak, pernikahan terjadi lantaran paksaan kedua orang tua pihak perempuan. Berawal karena bocah 15 tahun tersebut mengajak putrinya bermain dan pulang sekitar pukul 7:30 malam. Menurut tradisi suku adat Sasak, pria yang membawa perempuan pulang di malam hari harus menikahi sang perempuan. Menurut aku sayang banget ya, lagi muda itu kan waktunya kita untuk produktif, untuk kita bisa menikmati masa muda kita dengan teman-teman dan juga dengan untuk mencari passion kita tuh apa. Nah, karena jam 7:30 malam itu harus seperti langsung dinikahkan, menurut aku itu sayang banget. Kita harus lebih fleksibel sih kalau menurut aku, karena ya itu kan masa depan ya, masa depan kamu kalau misalnya 12 tahun udah gendong anak itu sayang banget. Sementara sebenarnya dia masih panjang gitu loh untuk karirnya dan juga untuk menikmati masa mudanya. Takutnya ntar malah udah umur 30 nyesel, aduh tahu gitu aku nggak akan nikah cepet duluan. Ya untungnya kita di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya nggak seperti itu ya untungnya. Sebelum pernikahan itu tercipta, pihak keluarga bocah laki-laki sudah mendatangi pihak keluarga bocah perempuan untuk membatalkan rencana pernikahan. Tetapi ditolak mentah-mentah. Kepala Dusun Montong Praji Desa Pengenjak tempat pernikahan itu terjadi, menegaskan sempat melarang terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Sayangnya, keluarga mempelai perempuan tetap bersikukuh. Mau tidak mau, pernikahan itu tetap digelar pada tanggal 12 September 2020 dengan mas kawin uang sebesar 6 juta rupiah. Sebenarnya kayak serba salah ya, cuman ya itulah kalau mungkin kurangnya edukasi teman-teman kita mungkin yang di daerah. Soalnya harusnya maksudnya kasihan anaknya kan 12 tahun kalau dinikahin, apalagi kan mungkin kalau menikah kan resiko hamilnya juga udah pasti kan kalau nikah. Kan ada umur yang belum cukup umur buat nikah, buat hamil juga, pinggangnya kan takut peranakannya juga kan rusak ya. Sebenarnya ya perlu edukasi lah buat masyarakat di sana, jangan dipaksain karena adat atau apa, umur masih 12 ya, masih kecil banget. Terjadinya pernikahan usia dini di tanah air memang bukan berita mengejutkan, tetapi patut untuk diminimalkan atau bahkan dihentikan agar tidak terulang kembali. Pasalnya, menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, pernikahan anak di bawah umur melanggar hukum negara Indonesia. Iya, saya kira ini cukup memprihatinkan ya. Meskipun judicial review Mahkamah Konstitusi itu sudah mengabulkan bahwa perkawinan usia anak itu dibatasi usia yang sebelumnya perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, setelah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak dibenarkan lagi anak-anak usia di bawah 18 tahun menikah. Peristiwa yang terjadi di Lombok ini adalah peristiwa hukum yang patut untuk kita katakan bahwa itu adalah melanggar hukum. Bukan anak-anaknya yang melanggar hukum, tetapi orang yang memfasilitasi terjadinya perkawinan anak itu sendiri. Ya, seperti di Lombok laki-lakinya 15 tahun, perempuannya 12 tahun. Dan itu dari hasil investigasi Komnas Perlindungan Anak di NTB, memang di sana perkawinan usia anak itu cukup tinggi. Menurut Aris, peristiwa ini seharusnya tidak terulang lagi ketika Mahkamah Konstitusi sudah menaikkan batas usia minimal pernikahan di Indonesia menjadi 18 tahun. Jadi orang tua yang memfasilitasi, lalu kemudian lembaga-lembaga perkawinan juga yang memberi dispensasi, pemimpin desa yang punya otoritas di desa itu memberikan
dukungan untuk perkawinan usia anak itu adalah melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum. Ada alasan khusus mengapa negara menetapkan batas usia minimal pernikahan. Pertama, terkait dengan kesiapan organ reproduksi. Kedua, berkaitan dengan masa depan pendidikan yang terbengkalai. Terbukti, fenomena pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah itu berakibat fatal, di mana kedua bocah akhirnya memilih putus sekolah karena malu. Ya, itu dampaknya selain tadi kesehatan reproduksi ya tadi kan, dan masa depan anak ini tidak terjamin dan sebagainya. Masa depan hak atas pendidikan juga hilang kan, dengan sendirinya dia malu gitu, walaupun itu tidak dilarang dan sebagainya. Tetapi itu faktor dan penyebabnya sehingga akibat-akibat itu akan muncul selain kehilangan hak atas pendidikan, masa depan yang akan lebih baik lagi, hak reproduksi terancam dan seterusnya. Ini loh dampak-dampak. Dari segi psikologis pun pernikahan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian bagi anak di bawah umur. Sangat disayangkan bahwa orang tua yang seharusnya bertanggung jawab atas hidup anak sampai usia 17 tahun justru menjadi pihak yang memprakarsai terjadinya pernikahan itu. Konteksnya adalah begini, pernikahan itu adalah suatu fase kehidupan yang lebih lanjut lagi gitu ya, artinya dari seseorang gitu. Dan yang pastinya ini nggak mudah dijalaninya, apalagi mengingat anak ini usianya kalau nggak salah masih usia 12 tahun gitu, dimana usia ini mencapai remaja pun baru remaja awal gitu, baru masuk remaja awal gitu. Jadi mungkin dia belum mengerti konsep nikah seperti apa, konsep menjadi kepala keluarga seperti apa, dan mungkin sebenarnya mereka juga kaget dengan pernikahan yang dilakukan secara mendadak. Nah, kalau aku bilang orang tua di sini harus bijak gitu. Orang bijaknya gimana? Kalau memang anaknya nggak mau pergi bermalam-malam dengan laki-laki atau mungkin nggak mau pergi sayang sama laki-laki, kontrol orang tua di mana gitu? Kontrol orang tua harus ada gitu agar anak juga nggak kecolongan pergi malam-malam dengan anak nih. Memang usia 12 tahun itu kan usia memang anak sudah mulai suka lawan jenis. Mulai dipahami ke mereka apa yang boleh, apa yang enggak. Jadi ini ada obrolan, ada komunikasi dari orang tua dan kepada anaknya. Jadi anak tahu kalau dia melakukan apa, maka konsekuensinya apa. Nah, karena gini, menikah itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang. Kejadian kan di kasus ini, si anak menjadi malu, akhirnya laki-laki putus sekolah karena dia memilih berdagang dan dia malu diejek oleh teman-temannya. Begitu juga yang perempuan memutuskan untuk putus sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana nih kelanjutan dua anak ini gitu. Semoga sih langgeng, ya kan, semoga bisa selamanya. Tapi kalau tidak, maka akan menimbulkan konflik-konflik dan bisa juga akhirnya mereka bercerai di kemudian hari. Ya, ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk para orang tua atau mungkin buat teman-teman yang ingin segera menikah muda. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama faktor psikologis, butuh mental yang kuat, pendewasaan diri yang cukup, faktor ekonomi juga. Apalagi kalau udah punya anak, karena ada manusia yang harus diberi makan ya kan. Dan juga faktor komitmen ya. Prioritas dan juga, keluarga gitu. gitu. Itu dia kedewasaan sih. Jadi umur itu kan tidak menentukan kedewasaan, benar nggak? Kamu boleh sudah tua, tapi tetap masih kekanak-kanakan. Tapi mungkin kamu juga masih muda, tapi juga bisa dewasa. Nah, tapi muda ya, bukan di bawah umur. Karena kalau tadi jelas-jelas sekali di bawah umur dan by the law sekalipun atau di mata hukum pun itu salah. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ya harusnya hukum lebih tegas lagi dan tadi orang tuanya harusnya ditindak tegas. Karena kan kasihan anak-anak mereka, benar nggak? Gitu. Itu masa depan anak mereka dan nantinya ketika anak mereka akan berambas dan juga berimpact juga kepada cucu mereka. Iya dong gitu. Jadi mungkin nanti ketika itu akan menjadi tradisi kembali bahwa harus nikah muda, umur 15 tahun, 12 tahun harus sudah menikah, kan sayang sekali ya. Benar ya. Mungkin nih